Damai sejahtera dari Tuhan Jehovah Dewata yang melampaui segala damai yang dapat diberikan oleh dunia, kiranya meliputi dan memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus yang juga Roh Kudus, Tuhan kita. Selagi kita berusaha menemukan kehendak Tuhan dengan memahami firman-Nya hari ini untuk kita patuhi dengan tulus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Jehovah Dewata dalam Yesus Kristus yang juga Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala hari-hari kehidupan kami yang sudah dapat kami lalui dengan segala perjuangan yang kami menangkan berkat penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami memohon tuntunan-Mu lagi ya Tuhan, melalui firman yang akan kami renungkan untuk kami gunakan dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Berkati kami dan jadikan segala pergumulan hidup kami hari ini dan di hari-hari berikutnya menjadi berkat bagi kami, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca dan dengarkan apa dikatakan Tuhan di sana kepada kita sekarang. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari 7 minggu, hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian kita. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal penting yang akan disampaikan kepada kita berdasarkan perikop firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini. Antara lain, pertama, sejak selesai penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan Yahova telah menetapkan adanya satu hari dalam seminggu sebagai hari raya, yakni hari Sabat. Di hari Sabat atau hari ke-7, Tuhan merayakan kesungguh indahan ciptaannya. Tuhan menginginkan agar manusia selaku yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan juga turut berhari raya. Lalu ada perintah mengingat dan menguduskan hari Sabat. Di hari raya Sabat itu, Tuhan mengaturkan agar manusia menghentikan diri dari segala kerepotan hidup duniawi dan beralih kepada pekerjaan bersyukur serta mengkonsentrasikan diri kepada pekerjaan yang memuja dan memuliakan Tuhan. Setelah Israel mendiami tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, Tuhan mengaturkan berbagai hari raya yang akan digunakan umat Israel bersukacita, membesarkan nama Tuhan, dan bersyukur karena tindakan-tindakan Tuhan yang menolong umatnya di masa yang lalu. Yang pertama dikatakan dari 3 rangkai hari raya. Hari Raya Pondok Daun, atau dalam bahasa Ibrani Hats Hasukot. Dari kata Hats itu kita kenal bahasa Indonesia haji. Bahasa Yunani skenopegia. Imamat 23 ayat 34 sampai 43. Ulangan 16 ayat 13 sampai 15, dan juga disinggung dalam Yohanes 7 ayat 2. Hari Raya Pondok Daun merupakan kesempatan rakyat untuk berkumpul. Keluaran 23 16 34 ayat 2. Untuk pesta ini rakyat Israel naik haji atau menghadap hadirat Tuhan, ziarah ke Yerusalem. Ulangan 16 ayat 16. Pesta ini dijadikan sebagai kegiatan yang paling mensukacitakan bagi bangsa dan merupakan pesta rakyat. Imamat 23 39, 1 Raja 8 ayat 2.
Nehemia 8 ayat 14. Pesta ini diadakan selama 7 hari berturut-turut, dan tambah lagi 1 hari untuk hari penutupan sebagai masa tenang. Dan pesta ini selalu diadakan pada tanggal 15 sampai tanggal 21 plus tanggal 22 bulan Tisri dalam kalender Yahudi, agar sama itu dengan kira-kira September Oktober dalam kalender Masehi. Dengan pesta ini, rakyat Israel merayakan pemeliharaan oleh Tuhan terhadap umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Imamat 23 ayat 43, 42, 43. Dan kemudian dikombinasi dengan perayaan syukur atas tuaian panen yang melimpah. Keluaran 23 ayat 16, Ulangan 16 ayat 15. Pondok daun itu mengekspresikan perlindungan oleh Tuhan yang dialami Israel di padang gurun. Hari-hari pesta ini diisi dengan mempersembahkan begitu banyak kurban persembahan. Baca dalam Bilangan 29 ayat 13 sampai 14. Tiap hari harus dipersembahkan kurban bakaran, kurban api-apian, dan kurban penebus dosa. Dan selama 7 hari itu dikurbankan hewan sebanyak 70 ekor lembu jantan muda, 12 ekor domba jantan, 98 ekor domba berumur setahun, dan 7 ekor kambing jantan. Jelasnya baca di kitab Bilangan 29 tersebut. Jadi banyak kali persembahan hewan yang harus dipersembahkan di mezbah Tuhan. Kemudian hari raya kedua adalah hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, harus dirayakan, yang juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Keluaran 34 ayat 22. Persembahan pada perayaan ini berupa buah bungaran, hasil pertanian, akapatumonan, atau pamuangan ni gogoni naniula. Yang ketiga, hari raya roti tidak beragi, yakni dalam rangka mengingat dan merayakan kelepasan umat Israel dari Mesir, yang karena mereka harus tergesa-gesa berangkat waktu itu, mereka tidak sempat meragi adonan-adonan roti perbekalan mereka. Tetapi walaupun demikian, mereka semua sehat oleh karena kebesaran dan perlindungan Tuhan. Hari raya ini merupakan lanjutan daripada hari raya Paskah. Dan kita tahu di hari Paskah orang mempersembahkan domba Paskah. Hari raya roti tidak beragi ini diadakan selama 7 hari di tanggal 15 sampai tanggal 20 bulan Abib, bulan Nisan, sejajar dengan bulan Maret atau April
dalam kalender Masehi. Di hari raya roti tidak beragi, semua yang berupa ragi, baik yang usang, yang sisa-sisa, dan yang baru harus dibersihkan, dibuang dari rumah setiap orang Israel, bahkan dari seluruh daerah Israel, agar mereka tidak kena murka Tuhan. Tindakan ini menyatakan kewajiban bangsa Israel membersihkan diri, seisi rumahnya, bahkan daerah mereka, dari hal-hal yang dapat membusukkan kehidupan dan kepercayaan mereka. Bandingkan dengan Matius 16 ayat 6, ayat 12, dan 1 Korintus 5 ayat 7-8, di mana dikatakan ragi berarti pengaruh yang buruk atau kebusukan dari kepercayaan kafir. Dan orang Kristen harus menjaga jangan sampai kena sama mereka kebusukan ini. Selama perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, umat Israel membuat roti yang tidak beragi menjadi roti unjukan. Keluaran 12 ayat 15-20, 23 ayat 15, Ulangan 16 ayat 1-8. Dalam 6 hari perayaan ini, umat Israel memakan roti tidak beragi. Di hari ke-7 ada perkumpulan raya bagi Tuhan yang bersamaan dengan hari raya Sabat. Masih ada kesempatan-kesempatan lain bagi umat Israel mengadakan pesta roti tidak beragi yang tidak dikaitkan dengan perayaan Paskah, melainkan dengan pesta awal masa panen. Di Toba, pesta Gotilon, Namarita Gurgur. Agar hewan-hewan kurban di hari raya Pondok Daun ada, pejabat pemerintah dan orang-orang berada menyumbangkannya. Atau ada keluarga-keluarga yang bersepakat membeli hewan kurban untuk dikurbankan, sebagaimana keluarga-keluarga miskin mengadai kurban Paskah, mergugu nazida. Orang-orang miskin menjalankan sebagaimana dikatakan dalam nats renungan kita, masing-masing menghadap hadirat Tuhan dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 17. Memang sudah sepantasnya orang percaya yang merasakan menerima berkat Tuhan datang memuja Tuhan di bait suci dan sekaligus memberikan kurban di mezbah Tuhan. Kurban itu juga adalah untuk kepentingan pemberi kurban, yakni kurban keselamatan dan kurban penghapus dosanya. Hanya harumnya kurban itu dan ketulusan iman orang yang memberikan kurban yang dinikmati oleh Tuhan. Memang memberikan kurban di mezbah Tuhan adalah ibarat melemparkan bola salju ke lereng bukit salju yang tinggi, dan bola salju itu akan berguling kembali ke bawah kepada yang melemparkannya dengan bola salju yang lebih besar. Hanya hati-hati jangan sampai digilas. Batak Toba mengatakan, nama danggurhon batu tudoluk do sileo tu dewata ay mulak doi muse tu nama danggurhosa. Memberi kepada Tuhan ibarat melemparkan batu ke bukit, karena batu itu akan berguling kembali lagi kepada yang melemparkannya. Itulah persembahan kita Bapak Ibu Saudara.
Yang kedua, poin yang kedua, dimungkinkannya umat Tuhan menyembah, memuja, atau beribadah yang benar dan tepat kepada Tuhan kepada Tuhan yang benar dan yang tepat di bait Tuhan, yang lengkap dengan segala aksesoris atau peralatannya, dan tersedianya kurban yang terbaik, serta adanya kemauan baik umat Tuhan menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Ketiga hal itu merupakan petunjuk atau tanda bahwa umat Tuhan sudah berada dalam keadaan berekonomi baik dan beriman yang baik. Kalau tidak ada itu berarti masih dalam hidup ekonomi perjuangan dan iman dalam perjuangan. Keadaan baik seperti inilah yang wajib dijamin, dan jaminan itu diperjuangkan berjalan terus di Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri Pancasila yang berbineka tunggal ika dan berundang-undang dasar RI 1945 yang kita cintai ini. Dijamin dan harus diusahakan agar semua umat beragama, bukan hanya umat Kristen, dapat beribadah, menyembah Tuhan masing-masing dengan baik, dapat mendirikan rumah ibadah masing-masing lengkap dengan aksesorisnya. Jangan gereja dilarang tidak ada salibnya. Dan setiap pengikut, setiap agama dapat memenuhi tanggung jawabnya menyampaikan persembahan kepada Tuhan yang dipercayai masing-masing. Hal-hal ini bersesuaian dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dan dengan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni adanya tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang resmi berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Diharapkan jangan ada yang merubah-rubah butir-butir atau sila-sila daripada Pancasila itu. Untuk itulah negara ini sangat membutuhkan arahan-arahan pengimplementasian Pancasila menurut ajaran setiap agama yang ada di Indonesia. Dan untuk itu juga perlunya peraturan bersama dua menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah dan forum kerukunan umat beragama harus semakin diperbaiki agar kehidupan antar umat beragama di Indonesia semakin saling mengasihi dan semakin penuh dengan sikap toleransi. Tidak seperti sekarang ini masih seperti pergaulan minyak dan air di dalam gelas. Kalau berpancasila ya harus bisa lah bergaul seperti kopi manis susu telur yang enak dicicipi oleh siapapun. Umat Huria Kristen seharusnya sudah semakin menggunakan kesempatan indah yang diberikan Tuhan untuk NKRI ini untuk semakin mengintensifkan penyembahan mereka kepada Tuhan
yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Dan semakin masih amin-aminan, masih tukul-tukulan, saling topang-menopang, saling rangkul-merangkul, membangun perekonomian mereka dengan sebaik-baiknya, agar umat Kristen semua dapat memberikan persembahan yang sebaik-baiknya kepada Tuhan. Ya kalau umat Kristen itu miskin-miskin terus, apa yang mau diberikannya kepada Tuhan? Gak ada kan? Hanya hatinya dan imannya aja. Jadi harus kaya. Dan itu harus diusahakan. Kelemahan umat Kristen terutama yang di desa-desa sekarang ini adalah kurang ligat dan kurang cerdas membangun ekonomi keluarga masing-masing. Dan gereja kurang memperhatikan, kurang mendorong, kurang mengajari umat Kristen di desa-desa itu membangun ekonomi keluarga agar menjadi kaya. Makanya hidup beribadah dan berpersembahan umat Kristen sekarang ini sangat lemah, karena memang nampaknya banyak yang semakin miskin. Keadaan ini harus diperbaiki secara bersama-sama oleh umat Kristen tanpa memandang denominasinya. Huria atau gereja harus bekerja sama menolong umat Kristen keluar dari kemiskinannya, agar ada yang akan dipersembahkan mereka. Tidak zamannya lagi masing-masing denominasi gereja atau huria main sendiri-sendiri. Udah kolot itu, jadi main bersama sekarang. Kiranya denominasi gereja itu menjadi alat mempersatukan, bukan alat memecah belah dan mengkerdilkan. Poin yang ketiga dari nats kita dari firman Tuhan ini, sewaktu mengkhotbahkan epistel untuk minggu ini dari Markus 12 ayat 41 sampai 44, telah saya tekankan bahwa penyembahan kepada Tuhan tidak terpisahkan dengan pemberian persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah sangat meringankan beratnya persembahan yang diaturkan di Perjanjian Lama. Dan yang diwajibkan tinggal hanya satu. Bila menghadap hadirat Tuhan, jangan dengan tangan hampa, masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada masing-masing oleh Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan dalam nats renungan kita. Dikatakan di sini sekedar persembahan sesuai dengan berkat Tuhan. Merguru tuna terlehon tanganna hobar tu pasu-pasu ni Jehovah. Kamatnat ido kibirkat Yahweh, atau ekastos kata dunamin ton heiron kataten eulogian kiriu. Persembahan itu tidak perlu dipresentasi dari berkat-berkat yang diterima dari Tuhan. Walaupun dalam Perjanjian Lama diaturkan juga adanya persembahan persepuluhan. Yang penting menurut Tuhan Yesus Kristus, persembahan itu merupakan bagian dari seluruh nafkah, bagian dari seluruh kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari daripada orang yang mempersembahkannya. Jangan ada persembahan itu yang merupakan lobi-lobi atau sisa-sisa perisewontos daripada keperluan hidup orang yang bersangkutan. Dalam memberikan persembahan, tidak perlu terjadi lagi perilaku mengkorupsikan berapa naterlehon ni tangan yang mampu diberikan tangan dari berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu. Perilaku suami istri Ananias dan Safira dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 11 tidak perlu terjadi lagi di kalangan pemberi persembahan. Bapak Ibu Saudara, Ananias dan Safira dihukum
mati karena menyembunyikan sebagian dari apa yang sebenarnya direncanakan untuk dia persembahkan. Kita ketahuilah Tuhan tidak murka terhadap setiap orang yang jujur di hadapannya. Tuhan tidak mau merampok harta benda pemujanya untuk kepentingan diri Tuhan sendiri. Lebih baik setiap pengikut Tuhan memaparkan setiap kebutuhannya dan penggunaan harta bendanya kepada Tuhan. Dan hal-hal itu juga akan diperhitungkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi uang sekolah dan anak-anak itu juga persembahan kepada Tuhan. Belanja yang baik juga persembahan kepada Tuhan. Kalau ada harta senilai 1 miliar dan dari sana diberikan persembahan di rumah ibadah hanya 10 juta rupiah, dan itu masih sedikit kan? Dan yang lainnya digunakan untuk membangun perusahaan dan mensejahterakan banyak tenaga kerjanya, itu semua adalah persembahan kepada Tuhan. Yang digunakan untuk pembangunan dan pengoperasian perusahaan itu dengan sebaik-baiknya, terhitung juga sebagai persembahan kepada Tuhan. Hal-hal seperti ini sering kurang disadari para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau harta yang ada itu digunakan untuk berjudi di kampung-kampung, di kota atau ke Las Vegas, atau berpoya-poya, atau membayar perempuan pelacur, perilaku seperti ini semua sama sekali bukan persembahan kepada Tuhan, melainkan menghina Tuhan. Dan orang yang berbuat seperti itu akan dilaknat oleh Tuhan. Saya mengajak seluruh umat Kristen berusaha menjadi orang yang terberkati dan terpuji oleh karena persembahan-persembahan yang dipersembahkannya. Poin yang keempat, persembahan terkecil dari umat Tuhan adalah membuat tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Demikian Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Dan tubuh yang hidup itu digunakan untuk menyanyikan mazmur, atau memberikan pengajaran, atau penyataan Allah, atau menunjukkan karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Dan banyak lagi talenta yang lain yang bisa dikerjakan oleh tubuh ini, yang kesemuanya digunakan untuk membangun jemaat, menguatkan iman, dan mewujudkan kehidupan yang membahagiakan diri dan orang lain. Tuhan menyertai umatnya untuk menjalankan penyembahan dan menyampaikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Jehovah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Hanya namanya yang dimuliakan. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami sampai hari-hari ini. Namun perkenankan kami lagi memohon kepadamu agar Engkau semakin memberkati kami semua, memberkati umat-Mu, Huria Kristen Indonesia dan orang-orang Kristen lainnya dimanapun mereka berada, dan terus mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkati Tuhan negara kami, tetap dalam keadaan damai, sentosa, dan umat-umat beragama yang beraneka ragam itu dapat semakin saling menopang untuk membangun bangsa dan negara kami. Karena dengan kesejahteraan bangsa kami, hidup keagamaan seluruh umat beragama akan semakin baik di Indonesia. Kalau bangsa kami semakin miskin Tuhan, akan terjadi kekacauan-kekacauan. Maka kami mohon tolonglah bangsa kami keluar dari kemelut ekonomi yang sedang melilit bangsa kami sekarang. Untuk itu berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan semua kabinet serta semua jajaran pemerintahan kami, agar mereka terus berjuang habis-habisan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Berikan juga hikmat kepada semua tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama yang ada di Indonesia ini, dan juga kepada tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh masyarakat, agar mereka semua dapat saling menggalang tekad bersama dan kekuatan bersama untuk membantu negara kami keluar dari masalah yang berat yang sedang dihadapinya, baik juga untuk menyelesaikan pandemi Corona COVID-19 yang masih terus menulari Tuhan. 1001 hari kami dengar bertambah yang tertular. Ampunilah bangsa kami Tuhan, hentikanlah pandemi ini dari tengah bangsa kami. Sehatkan kembali orang-orang yang sedang sakit oleh karena COVID-19 itu. Berikan masa depan yang cerah bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Ampuni dosa kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mencari nafkah dengan baik dan tidak mengkorupsikan apa yang seharusnya kami persembahkan kepadamu. Dan kami akan menggunakan seluruh harta kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami Tuhan yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kabulkanlah doa kami. Amin.